Waktunya jajan. Hai guys, aku lagi nongkrong di depan rumah sore-sore gini. Biasanya jam-jam segini ada security lagi kontrol perumahan gitu. Aku mau ngobrol-ngobrol sama securitynya. Kita jajanin, ya kita kasih surprise. Nah, ini dia nih, security terlama. Apa kabar, A? Ya, alhamdulillah. Ini saudara aku. Jadi guys, ini tuh sepupu aku juga. Jadi ini udah lama jadi security ya, A ya. Udah berapa lama, A? 24 tahunan. 24 tahun. Tapi bukan sembarang 24 tahun. Karena apa? Dia sudah bisa menjadikan anaknya menjadi seorang perawat, sekolah tinggi ya, kuliah luar biasa. Hanya dari menjadi security dan istri sepupu saya tidak kerja ya. Tidak kerja. Luar biasa, top banget. Kita kasih jajan ya biar tambah semangat. Gaji security berapa sih? WMR aja sih. Harus patut dicontoh guys. Walaupun punya saudara tapi dia tidak pernah ngemis-ngemis, meminta-minta, terus memanfaatkan orang. Jadi aku salut sama kerja kerasnya sang security 24 tahun. Jadi anak kedua mau jadi apa? Kan anak pertama jadi perawat. Anak kedua kemungkinan jadi apa ya, kemarin sih cita-citanya mau penelitian tanah gitu. Penelitian tanah BPN. Luar biasa. Bagaimana? Kita kasih jajan ya biar tambah semangat ya. Nih, kita kasih jajan. Udah, kita lanjut ngobrol di situ aja yuk. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Jadi kita mau tanya-tanya sama sosok inspiratif. Kalau menurut aku inspiratif ya, karena walaupun security tapi punya cita-cita yang tinggi, menyekolahkan anak sampai tinggi. Gak banyak loh dari kita yang seperti itu. Kadang-kadang ada yang pekerjaannya juga gajinya gede tapi anaknya malah jadi pengangguran. 24 tahun jadi security. Kenapa nggak bidang yang lain? Nggak bosen apa gimana? Ya mungkin karena kemampuannya di situ ya. Syarat-syarat menjadi security apa? Badan sehat yang jelas ya. Badannya sehat. Di badan juga ada maksimalnya kan ya, N minimalnya 170. Cara badan masuk kriteria. Pengalaman yang paling tidak terlupakan selama 24 tahun jadi security. Sebenarnya nggak ada yang ini, semuanya sama ya. Pahit dulu semuanya juga pasti ya. Ada kejadian yang mungkin heboh Kejadian atau yang apa? heboh ya waktu pacaran sama kakaknya dia. Oh, kenapa itu? Jadi malam minggu itu ceritanya janjian lah ya. Aku kan masuk malam, terus dia bilang, nanti telepon aku ya ke kantor. Ya, aku tungguin kan. Ya, janjian jam 8. Aku tungguin jam 8 di malahan di pos tuh ada telepon ya. Jadi aku tungguin sampai jam 8 setengah 9 pun gak ada telepon, gak bunyi. Akhirnya jam 9-an baru bunyi dan aku angkat. Baru diangkat dia ngomong begini, "Tadi kemana aja?" Karena gitu kan. Aku bilang gak kemana-mana. Dari tadi di pos nungguin telepon kamu karena janjian kan. Enggak, tadi katanya dia udah telepon, cuma ada yang nerima. Namanya Pak Budi. Namanya Pak Budi. Kebetulan itu kan hari Sabtu tidak ada kerja. Tapi itu ada yang nerima, namanya Pak Budi, dan bilang Pak Saripnya nggak ada, lagi beli nasi goreng di depan. Oh, temen kali. Kebetulan memang di depan itu ada tukang nasi goreng, kan nggak ada temen. Tapi HP-nya di mana? Ke telepon kantor. Ada yang ngangkat, padahal gak ada orang. Nggak ada orang. Karena kan memang paralel sama di dalam ya. Mungkin ada orang, cuman nggak tahu. Satu minggu ada masuk itu. Gitu ya. Yang jaga berapa orang? Kebetulan sendiri kalau malam, dan pintu depan dikunci, nggak mungkin ada orang masuk lewat situ. Jadi siapakah yang mengangkat telepon itu? Pak Budi namanya. Pak Budi namanya, tapi nggak takut ya? Kalau ada rasa takut itu ya memang ada. Wajar ya? Iya wajar. Ada rasa takut, kita ke belakang pun mau pipis juga susah. Tapi pernah ngeliat sosok hantu? Kalau melihat belum pernah. Kalau kejadian sambit pakai batu atau apa pernah. Ada yang nyambit? Ada kejadian yang ini ya. Ini yang paling ini lah, sampai orang itu pingsan masuk ke dalam. Kan saya dulu di bank ya. Kalau di bank itu ada apa namanya? Berangkas. Sore itu si teller namanya almarhum Pak Husen itu namanya. Dia ngomong kan, "Rip, kita di sini dulu, kita bikin kopi dulu, kita ngopi dulu sambil ngobrol-ngobrol," katanya. Nah, dia ngobrol terus dia ceritain sosok yang penunggu di sini. Dia paranormal atau gimana? Bukan, dia mungkin tahu juga dari ponakannya yang memang paranormal mungkin ya. Dia ngomongnya gini, si Abah ini namanya gitu kan, ngasih tahu. Aku bilang, "Iya, Bah, katanya di sini namanya ini." Jam 5, setengah 5, aku karena memang nggak piket ya, jadi pulang tank gitu kan.
jam 5 pulang. Nah ceritanya katanya si Pak Husen itu mau masukin uang ke dalam loker, ke dalam berangkas. Kan biasanya berangkas memang ditutup itu yang dalam, yang luarnya terbuka setengah. Jadi pas buka pintu yang dalam, dia masuk, pintu yang luar tuh nutup sendiri. Dengan kencang. Padahal nggak ada angin. Nggak ada angin. Sampai Pak Husen itu nggak bisa keluar. Terkunci. Dan orang-orang yang di luar pun semua berusaha untuk ambil tuh nggak bisa. Dibuka kuncinya sampai kombinasi nggak bisa. Terus nelpon orang atau nelpon siapa? Nelpon orang semua dihubungi lah dari cabang-cabang lain pada datang di sana. Nah, padahal dia udah ngomong gini sama saya nih sebelumnya, Pak Husen itu. Katanya kalau dia diapa-apain sama orang di sini, dia harus panggil yang pemilik itu di situ. Pemilik apa? Makhluk harusnya di situ. Namanya siapa saya juga lupa lah namanya. Nah dia lupa malah manggil nama saya. Akhirnya dia mungkin ingat, dia panggil, terbuka sendiri. Nama itunya ingat gitu, terbuka sendiri. Tinggal gitu doang, didorong gitu langsung terbuka. Pokoknya serem-serem kalau di sana. Horor. Pernah ada kemalingan nggak? Alhamdulillah ya, nggak ada. Dilindungi lah. Nah, kalian kan tadi kan udah tahu nih, kita tanya gaji security itu UMR. Terus ada anaknya 2, istri 1, dia sendiri, berarti berempat. Biaya kuliah, itu kan biaya kuliah kan lumayan ya, belum ongkos pulang pergi gitu kan. Gimana cara membagi-bagi keuangan? Apa minjem sana sini, apa nabung, apa gimana? Bisa sampai kuliah, sampai lulus, dan sekarang udah bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit besar di Bogor gitu. Kalau biaya pertamanya aja sih sebenarnya yang agak berat ya, karena harus ada berapa puluh juta gitu kan waktu itu. Dan kebetulan tidak punya uang sama sekali. Akhirnya kebetulan punya di sana tuh ada koperasi. Oh, di kantor ya, fasilitas. Dan memang ada sedikit uang lah, kita juga nggak ini banget. Pinjam ke koperasi. Oke, luar biasa. Memang bisa dicicil juga di itunya ya, di tempat kuliahnya. Kalau di koperasi itu maksimal dikasih berapa itu? Kebetulan maksimal cuma dikasih 5 juta. Oh, dan tapi kalau udah lunas boleh minjem lagi? Boleh. Butuh uangnya 8 juta waktu itu. Oke. Sisanya memang tinggal 8 juta. Akhirnya kita coba nego sama ketuanya lah gitu kan. Oke, iya. Juga, dan dikasih lah, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi itu kan zaman-zaman 24 tahun lalu yang saya masih sekolah ya, masih kuliah. Jadi belum paham betul kayak gitu-gitu. Nah sekarang udah punya saudara kayak begini, jangan minjem ke koperasi lagi, bilang sama saya. Kita nanti Rafki mau kuliah, insya Allah mudah-mudahan saya tetap kaya, tetap mampu. Sehingga bisa kasih saudara-saudara terdekat gitu. Sekarang ini bukan buat kuliah lah, karena kan belum kuliah lah ya. Jadi kita kasih buat jajan. Alhamdulillah. Ini dia guys, kita kasih jajan ya. Jadi Anda ini salutnya tuh, walaupun punya keluarga yang mampu apa segala macam, dia tuh kalau bisa sendiri tuh nggak akan mungkin minta-minta dulu, kecuali udah mentok. Tapi jarang mentok, selalu apa punya permasalahan tuh diselesaikan sendiri. Nah itu kita patut kasih jajan orang seperti ini. Salut. Kita kasih saudara aku jajan 10 juta. Dede yang kasih. Ini Anda, terima kasih. Terima kasih. Mau dipakai buat apa nih? Yang penting sih yang jelas untuk kepentingan dulu. Apa misalkan kebutuhannya di rumah. Baru sisanya yang lain. Oke, mantap. Jadi nanti nextnya jangan ke koperasi, info-info aja kapan ada kebutuhan lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan bisa gitu kan. Karena kan dulu kan saya juga belum setajir ini ya. Jadi sekarang alhamdulillah udah ada rezekinya. Info-info mungkin mau pensiun, bosen jadi security, nanti jadi jagain rumah aku bisa. Jagain rumah ya, kita punya bikin pos sendiri ya. Pos Ray Utami kita bikin ya. Nanti kita hire di Sentul buat nemenin Aron, oke? Ini harus security ini, soalnya ini nakal nih. Ya udah kalau gitu kita bilang waktunya jajan. Terima kasih untuk Kakak Ray ya, yang sudah memberikan uang 10 juta, waktunya jajan ya. Uang ini untuk biaya sekolah nanti kemungkinan ya. Soalnya akhir Desember ini harus bayar dulu katanya. Kemudian mungkin untuk kepentingan yang lainnya, di servis motor, yang buat keperluan kerja saya juga. Sekali lagi terima kasih pada Kakak Ray, semoga tetap jaya. Waktunya jajan. Sambil nunggu dia jangan lupa ya, di komen, di like, di subscribe, dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah nge-like, yang udah komen. Jari-jari kalian berharga. Kalau kalian komennya baik, mudah-mudahan kalian dibalas oleh Allah masuk surga, amin. Kalau kalian komennya buruk, itu akan
menimpa kalian sendiri deh pokoknya. Makanya jangan yang buruk-buruk, yang baik-baik aja gitu kan. Kita happy-happy aja, jangan pusing-pusing.